Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan soal untuk persiapan bagi teman-teman yang mau maju ujian kompetensi dan juga teman-teman yang mau mengikuti ujian P3K kebidanan di tahun 2023 ini. Nah, jadi teman-teman, kali ini topik kita itu adalah tentang kelainan haid ataupun gangguan menstruasi pada remaja. Nah, karena banyak teman-teman yang masih bingung ya membedakan apa itu polimenore, oligomenore, hipermenore, dan hipomenore. Saya akan terangkan dengan sederhana. Kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik semua dalam batas normal ya. Tinggi badannya, berat badannya, tanda-tanda vitalnya juga dalam batas normal. Hanya saja di sini yang menjadi masalah adalah keluhan haidnya dalam 1 bulan ini sudah berlangsung 2 kali dan ganti pembalutnya 3 kali per hari. Itu masih normal ya kalau dari segi jumlah darah haid. Oke, pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Nah, saya akan terangkan terlebih dahulu untuk siklus haid normal itu dari segi siklusnya ataupun intervalnya bulan ini ke bulan depan itu adalah 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya kita haid kurang dari 21 hari itu disebut dengan polimenore, artinya siklusnya pendek. Jadi dia kemungkinan akan mendapat haid 2 kali dalam 1 bulan. Ya, misalnya dia haid di tanggal 1. Kemudian tanggal 22 dia sudah haid lagi karena siklusnya kurang dari 21 hari. Nah, jadi kalau siklusnya pendek kurang dari 21 hari itu kita sebut dengan polimenore. Nah, kebalikan dari polimenore itu adalah oligomenore. Nah, oligomenore ini siklusnya panjang, lebih dari 35 hari. Jadi ciri utamanya itu adalah dia mendapatkan haid hanya 1 kali dalam 2 bulan atau bahkan mungkin 3 bulan, 4 bulan. Jadi artinya siklusnya itu lebih dari 35 hari. Nah, jadi itu dia untuk 2 kelainan haid yang harus kita pahami, yaitu polimenore dan oligomenore. Nah, pada kasus ini karena di sini diterangkan bahwa dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Nah, berarti ini langsung saja kita tahu bahwa siklusnya itu pendek, kurang dari 21 hari. Maka diagnosanya itu adalah E. Polimenore. Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Elina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan. Dan khusus bagi teman-teman yang mau ikut tes P3K kebidanan, kita tidak hanya membahas soal teknis saja tetapi juga soal manajerial, sosial, kultural juga tetap kita bahas. Nah, oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa, dan benjolan juga negatif ya, artinya benjolannya negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Nah, jadi kalau tadi kita sudah paham tentang
kelainan haid dari siklusnya, yaitu siklus yang terlalu pendek, kurang dari 21 hari kita sebut dengan istilah polimenore, dan lebih dari 35 hari kita sebut dengan oligomenore. Nah, kelainan haid yang berikutnya itu adalah dari segi lamanya haid dan juga jumlah darah haid. Nah, jadi normalnya haid itu adalah 2-7 hari. Nah, kalau dia lebih dari 7 hari, ya, dan biasanya juga disertai dengan darahnya banyak, ya, walaupun di sini memang keterangannya 3 kali ganti pembalut per hari, tetapi biasanya hipermenore itu dia darahnya banyak dan berlangsung lama lebih dari 7 hari. Nah, jadi karena di sini haidnya sudah lebih dari 10 hari dan artinya dalam interval 10 hari ini tetap dia ganti pembalut 3 kali per hari. Nah, ini disebut dengan hipermenore. Nah, jadi kalau hiper kebalikannya adalah hipo. Nah, kalau hipo dia kurang dari 2 hari. Ya, kalau kurang dari 2 hari dan darahnya juga sedikit, itu kita sebut dengan hipomenore. Kalau darahnya banyak dan lebih dari 7 hari, itu kita sebut dengan hipermenore. Nah, jadi untuk soal yang ini, karena di situ sudah diterangkan bahwa haidnya lebih dari 10 hari, maka kunci jawabannya itu adalah B, hipermenore. Nah, sekarang soal berikutnya adalah seorang remaja perempuan berusia 17 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan nyeri perut saat haid hingga ke bagian punggung dan juga merasa mual. Diagnosis apakah yang tepat, Pak? Diagnosis kasus pada perempuan tersebut adalah A. Amenore, B. Metrorragia, C. Dysmenor, D. Polimenore, E. Oligomenore. Nah, jadi ini adalah soal yang cukup mudah ya, karena di sini sudah diterangkan nyeri perut saat haid. Jadi nyeri haid itu kita sebut dengan istilah dysmenor. Jadi ini adalah kunci jawabannya dysmenor. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan soal kali ini kita sudah paham ya 5 kelainan haid pada remaja. Yang pertama tadi adalah polimenore dan oligomenore, yaitu kelainan dari siklusnya yang terlalu pendek atau terlalu panjang, dan dari kelainan dari jumlah darah haid dan lamanya haid ya, kalau normalnya 2-7 hari, kalau lebih dari 7 hari kita sebut dengan hipermenore, dan kalau kurang dari 2 hari kita sebut dengan hipomenore. Dan yang kelima ini adalah kelainan haid dari nyeri haid. Nah, kalau nyeri pada saat haid itu kita sebut dengan istilah dysmenor. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah C, dysmenore. Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Elina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan.